adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bersyukur dalam perbedaan. Dan bahan Alkitabnya terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dan juga kitab Ibrani pasal 12 ayat 14. Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi nih kita di pembelajaran hari ini. Adik-adik harus tetap semangat ya, dan harus tetap sukacita karena kita akan memulai belajar firman Tuhan hari ini. Adik-adik, pembelajaran kita hari ini temanya adalah bersyukur dalam perbedaan. Bersyukur di dalam perbedaan. Adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita semua lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu hari ini telah siap untuk belajar firman Tuhan tentang bersyukur dalam perbedaan. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang selalu menuntun kami, membimbing kami di dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini. Sertai dan pimpin kami Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pernahkah adik-adik membandingkan indahnya lagu yang hanya diisi oleh satu nada dengan lagu yang terdiri dari berbagai macam nada yang berbeda? Contoh lagu yang terdiri hanya dengan satu nada adalah matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Atau lagu yang terdiri dari berbagai macam nada seperti berikut ini. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Nah adik-adik, menurut adik-adik, lebih indah yang mana? Lebih baik didengar yang mana? Lagu yang terdiri dari hanya satu nada atau lagu yang terdiri dari berbagai macam nada? Yang mana? Iya, yang pasti lagu yang terdiri dari berbagai macam nada lah yang enak untuk didengar dan yang indah. Nah adik-adik, sekarang coba adik-adik bayangkan, jika warna pelangi itu terdiri dari satu warna, yaitu warna putih. Baguskah warna putih aja? Nah adik-adik, lebih bagus warnanya warna-warni. Ada Magiku Hibiniu. Jadi warna Magiku Hibiniu lebih indah dibanding dengan hanya terdiri dari satu warna, yaitu warna putih. Nah adik-adik, coba adik-adik lihat betapa perbedaan ini membuat segala sesuatunya itu justru lebih indah, justru lebih bagus. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Allah kita menciptakan manusia dengan beragam perbedaan. Nah, di tengah-tengah perbedaan itu diharapkan anak-anak Tuhan kita semuanya diajarkan untuk saling melengkapi, saling menerima satu dengan yang lain. Adik-adik, mari kita bersama-sama membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal 12, ayatnya yang ke-12. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah adik-adik, ayat Alkitab yang baru saja kita baca ini menunjukkan pemahaman Rasul Paulus tentang gereja sebagai tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota. Nah adik-adik, sama seperti tubuh kita yang terdiri dari berbagai macam anggota. Setiap anggota tubuh itu memiliki kegunaannya masing-masing. Walaupun berbeda, semua anggota tubuh berperan penting. Jadi, tidak ada yang boleh melebihi satu dengan yang lainnya, merasa diri lebih hebat dari yang lain. Justru dengan perbedaan anggota tubuh ini harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang baik, untuk mencapai tujuan
bersama-sama. Adik-adik, coba adik-adik lihat di sekeliling adik-adik. Bukan hanya teman-teman sekelas adik-adik yang berbeda dari adik-adik, tetapi adik-adik hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia yang penuh dengan beragam perbedaan, yaitu perbedaan suku, agama, budaya, dan lain sebagainya yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Jadi selain adik-adik berbeda dari teman-teman sekelas adik-adik maupun keluarga-keluarga yang di rumah, adik-adik juga hidup di dalam perbedaan, yaitu hidup di dalam perbedaan di tengah bangsa Indonesia. Dan di luar bangsa Indonesia juga ada berbagai macam negara yang budayanya juga berbeda dengan bangsa Indonesia. Ada juga budaya di Amerika, ada juga budaya di Korea dan negara-negara lainnya. Nah, adik-adik, Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan menciptakan semua manusia itu berbeda-beda supaya setiap manusia dapat saling melengkapi dan juga menolong satu dengan yang lain. Nah, dalam setiap perbedaan itulah Tuhan Yesus hadir. Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Allah ingin kita menghargai, menerima orang yang berbeda dengan kita. Dan juga menggunakan semua perbedaan itu untuk mengasihi dan juga menolong sesama kita. Adik-adik, coba kita buka kembali kitab Ibrani. Kita buka lagi di kitab Ibrani pasal 12, ayatnya yang ke-14. Ibrani pasal 12, ayatnya yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, adik-adik, ayat ini dari kitab Ibrani yang barusan kita baca ini mengajak kita semua untuk hidup di dalam damai dengan semua orang. Nah, semua orang di sini juga berarti orang-orang lain yang berbeda dengan kita. Bukan hanya menjaga perdamaian dengan orang-orang yang seiman dengan kita, dengan orang-orang yang berbeda agama juga, berbeda suku, budaya, negara, itu kita juga harus menjaga yang namanya perdamaian. Jadi melalui ayat yang barusan kita baca ini, kita diingatkan untuk selalu hidup damai dengan semua orang tanpa terkecuali. Siapapun itu, kita harus dapat menjaga hidup di dalam perdamaian. Adik-adik, kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita diminta untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, anak-anak Allah akan menunjukkan sikap hidup yang baik, termasuk juga menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, dalam hal ini, adik-adik akan belajar untuk menghargai, menerima orang-orang yang berbeda dengan adik-adik. Nah, jika ada teman adik-adik yang berbeda agama, adik-adik akan belajar untuk menghormati ajaran yang mereka anut dan juga tata cara beribadah mereka yang sedang mereka lakukan. Nah, jika ada teman yang berbeda suku, bahasa, maupun budaya, adik-adik dalam hal ini belajar untuk saling menerima, menghormati kebiasaan yang mereka lakukan. Nah, adik-adik, dengan saling menghargai dan juga menghormati perbedaan, maka adik-adik sudah ikut untuk menciptakan perdamaian di tengah-tengah bangsa, seperti yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi, dengan demikian, adik-adik juga telah menunjukkan sikap bersyukur atas perbedaan yang telah diberikan oleh Allah, yaitu dengan mengasihi, menerima, menghormati semua orang yang berbeda dengan adik-adik. Demikian pembelajaran kita hari ini adik-adik tentang bersyukur di dalam perbedaan. Jadi, materi kita hari ini mengingatkan kita untuk saling menghormati, mengasihi, menerima, dan menghargai satu dengan yang lain. Ya, karena dengan demikian adik-adik dapat menciptakan perdamaian di tengah-tengah sekeliling adik-adik.
Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, pembelajaran firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama bernyanyi Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Nah adik-adik, untuk tugas adik-adik hari ini adalah menyanyikan lagu Tuhan cinta semua anak, seperti lagu setelah pembelajaran firman Tuhan tadi. Hasil tugas dalam bentuk video. Nah, video kali ini adik-adik dapat kirim ke WA Kak Vera atau melalui wali kelas masing-masing. Oke? Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, pembelajaran kita hari ini telah usai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menciptakan beraneka macam perbedaan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami selalu Tuhan untuk menghargai, menerima, menghormati setiap perbedaan yang ada di sekitar kami. Berkati setiap aktivitas kami Tuhan, lindungi kami semua dimanapun kami berada. Pertemukan kami di minggu selanjutnya untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik telah belajar bersama firman Tuhan hari ini tentang bersyukur di dalam perbedaan. Ingat ya, adik-adik harus selalu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Tetap semangat dan sukacita, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.